Well, hello everyone, it's Sultan Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Kita kembali lagi di segmen cerita. Nah, setelah video-video sebelumnya aku membahas tentang kebiasaan aneh masyarakat Mesir kuno, masyarakat Yunani kuno. Sekarang mari kita bahas kebiasaan aneh masyarakat Romawi kuno. Bangsa Romawi kuno memang dikenal sebagai bangsa yang besar dan memiliki sumbangsih dalam perkembangan dunia, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Namun, di balik itu semua, ternyata bangsa Romawi kuno memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita nih, orang-orang pada zaman sekarang ini, agak menjijikan. Nah, apa sajakah kebiasaan-kebiasaan yang menjijikan itu? Make sure to keep on watching. Buat teman-teman yang baru di channel aku, jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Yang pertama, toilet umum adalah tempat yang berbahaya. Di zaman Romawi kuno, toilet umum adalah sebuah tempat yang sangat berbahaya, bahkan sama bahayanya dengan medan perang. Toilet umum pada zaman Romawi kuno merupakan sebuah tempat yang di dalamnya terdapat papan-papan dengan sejumlah lubang. Nah, di lubang-lubang inilah tempat di mana orang-orang itu bakalan pipis dan juga buang air besar. Lubang-lubang tersebut biasanya berjumlah 50 dan tidak ada sekatnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya orang mau buang air, itu bisa saling memandang. Nah, nggak diketahui juga nih apakah toilet laki-lakinya itu pisah dengan toilet perempuan. Tapi menurut aku kayaknya sih gabung ya. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Karena sistem pembuangan limbah di toilet umum pada saat itu sangat-sangat buruk, sudah pasti di saluran pembuangan akan banyak hidup tikus-tikus got. Nah teman-teman, jadi tikus-tikus yang hidup di saluran pembuangan tersebut biasanya mereka bakalan merangkak naik ke atas dan menggigit bagian tubuh orang yang sedang buang hajat. Serem banget. Wah, gue gak ngerti, gue gak paham. Selain itu, karena limbah tidak dikelola, terkadang juga terjadi penumpukan gas metana di bawah tanah. Dan hal itu bisa menimbulkan kebakaran, bahkan ledakan yang sangat besar. Hal itulah yang membuat banyak orang pada zaman itu menggunakan sihir agar mereka ini selamat di toilet umum. Para arkeolog menemukan banyak sekali mantra-mantra ataupun jampi-jampi yang digoreskan di dinding toilet umum yang katanya mereka gunakan agar mereka ini aman dan dijauhkan dari gangguan setan. Ya, aku juga ngeri sih ngebayangin lagi buang hajat, tiba-tiba ada tikus nongol di dalam lubangnya. Terus juga lagi buang hajat, tiba-tiba toilet umumnya meledak. Kan gak lucu ya, tiba-tiba mati karena meledak dalam toilet umum. Oh my god. Nah, cara lain nih teman-teman untuk menghindar dari gangguan setan adalah dengan tertawa. Karena itulah banyak orang yang membuat ukiran karikatur di dalam toilet supaya mereka ini bisa tertawa sambil buang hajat. Saat situasi sedang gawat, bahkan orang-orang akan memanggil nama para dewa untuk meminta bantuan. Salah satunya adalah Dewi Keberuntungan, yaitu Fortuna. Pada akhirnya, meski butuh waktu yang lama untuk menyadarinya, yang dibutuhkan oleh orang-orang Romawi kuno di dalam toilet adalah bukan keberuntungan, tapi adalah kebersihan. Oke, next. Ini lebih jorok lagi sih. Alat cebok digunakan bergantian. Pada masa itu, orang-orang Romawi kuno tentu saja belum mengenal tisu toilet dan juga belum menggunakan air setelah buang hajat. Sebagai gantinya, mereka menggunakan media lain untuk membersihkan kotoran. Salah satu alat yang paling umum digunakan adalah sebuah spons yang diikatkan ke batang.
Alat tersebut pun diletakkan di sebuah cawan yang berisi air kotor, sehingga tentu saja kebersihannya tidak bisa dijamin. And the worst part, atau yang paling menjijikan adalah karena sponsnya tuh nggak banyak, jadi orang-orang bakal menggunakan spons tersebut secara bergantian di toilet umum. Iuh. Tentu saja hal itu membuat bakteri ataupun penyakit seperti tipus dan kolera menyebar cepat pada saat itu. Oke, next, air seni digunakan untuk membersihkan mulut. Air seni atau urin di zaman Romawi kuno ternyata bukan sekedar air buangan saja, karena urin digunakan untuk berbagai hal, seperti terapi kulit, mencuci pakaian, pupuk, dan bahkan memutihkan gigi dan menjaga kebersihannya. Nah, historita, orang-orang zaman Romawi kuno, mereka ini yakin kalau urin akan terurai menjadi zat amonia, yaitu sebuah zat yang efektif untuk menjadi media pembersih. Saking pentingnya urin atau air seni pada zaman itu, kekaisaran bahkan mengeluarkan undang-undang atau pajak khusus dalam perdagangan urin. Pada zaman Romawi kuno, urin bisa menjadi benda berharga yang mahal. Orang-orang akan buang air kecil ke dalam pot, lalu kemudian pot itu dikosongkan ke dalam tangki khusus. Dan urin yang sudah dikumpulkan ke dalam tangki khusus itu pun kemudian dijual. Para penjual urin itu akan mendapatkan untung yang sangat banyak. Apalagi mereka juga akan mendapatkan biaya tambahan dari pajak khusus urin tersebut. Nah, bukan hanya menjadi benda penting dalam perdagangan, urin juga memiliki kegunaan lain yang lebih personal, yaitu digunakan sebagai obat kumur. Menurut bangsa Romawi kuno, urin bisa membersihkan gigi dan bahkan bisa menjaga gigi agar tetap putih. Dan bukan hanya urin manusia aja nih yang bisa dijadikan obat kumur, tapi perpaduan antara urin manusia dengan hewan ternyata juga bisa dijadiin obat kumur. Ada yang mau coba? Silahkan komen di bawah ya. Oke, next, minuman energi yang terbuat dari kotoran kambing. Selain urin, bangsa Romawi kuno juga sering menggunakan zat-zat lain dalam kehidupan sehari-hari mereka, yaitu salah satunya juga kotoran kambing. Menurut Pliny the Elder, yang merupakan seorang penulis dan juga filsuf pada zaman itu, selain berguna dalam berbagai hal, kotoran kambing bisa digunakan sebagai penambal luka dalam keadaan darurat. Nah, selain untuk menambal luka, para penunggang kereta tempur pada zaman itu, ternyata mereka ini juga punya ide lain untuk memanfaatkan kotoran kambing. Nah, ternyata mereka biasa membuat minuman energi yang terbuat dari bubuk kotoran kambing yang dicampurkan dengan cuka. Mereka meyakini bahwa minuman tersebut dapat memberikan mereka energi setelah kelelahan. Kabarnya, minuman yang terbuat dari kotoran kambing itu rasanya sangat enak, dan bahkan salah satu kaisar Romawi kuno yaitu Nero sering meminumnya untuk memperkuat dirinya saat menunggang kereta tempur. Oke, next, muntah di meja makan adalah hal yang biasa. Ada banyak kesaksian tentang perayaan Romawi yang megah dan penuh dengan makanan. Menurut laporan, mereka biasanya akan makan sampai mereka ini benar-benar nggak sanggup makan lagi. Dan bahkan nih, mereka biasanya akan memuntahkan makanannya kembali supaya bisa makan lagi. Well, itu aneh banget sih menurut aku, kayak rakus banget. Nah teman-teman, berbeda nih dengan kita yang kalau misalnya mau muntah ataupun mual pasti kita akan langsung ke toilet kan. Tapi orang-orang zaman Romawi kuno, mereka kalau mau muntah, itu mereka akan muntah di meja makan aja. Dan kalau udah selesai muntah nih, mereka akan melanjutkan makan lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Hal ini dikarenakan ada budak khusus yang akan membersihkan muntah-muntahan di sekitar meja makan tersebut.
Well, ternyata di balik kebesaran kekaisaran Romawi kuno terdapat kebiasaan orang-orangnya yang menjijikkan. Untungnya kebiasaan itu sudah tidak ada lagi seiring dengan berkembangnya teknologi, di mana toilet udah semakin canggih dan bersih. Terus juga udah ada obat kumur yang aman dikonsumsi semua orang. Bahkan kita nggak perlu tuh minum minuman berenergi dari kotoran kambing. Well, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa menemani waktu kalian di rumah, dan juga bisa menambah wawasan kalian. Kalau ada informasi dari aku yang kurang tepat atau yang miss, kalian boleh aja koreksi di bawah. Atau kalau misalnya kalian punya informasi tambahan, silahkan komen juga di bawah supaya kita semua bisa saling sharing. Buat teman-teman yang belum nonton video-video aku sebelumnya, yaitu kebiasaan aneh masyarakat Mesir kuno dan juga kebiasaan aneh masyarakat Yunani kuno, silahkan klik aja link yang ada di description box. Thank you so much for watching. I love Historitas so much. I'll see you guys in the next video. Bye!